Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa tiada halangan suatu apapun juga. Sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bertemu dengan saya Hasna Mashuroh di pagi yang cerah ini. Saya akan mencoba membahas berbagai macam hukum-hukum yang sangat erat kaitannya dengan para wanita, di mana hukum-hukum tadi akan dikupas dalam satu kitab yang namanya yaitu kitab Uyun Masailun Nisa. Seperti ini kitabnya. Jadi kitab ini membahas tentang hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan hukum-hukum wanita, seperti haid, seperti istihadah, dan juga nifas. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas kajian kitab Uyun Masailun Nisa, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga pembahasan atau kajian pada hari ini dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa bi niyatin sholihah wa bi ijabatil qabul syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu bab haid. Di dalam haid terdapat dalil, baik itu firman Allah maupun hadis Nabi, di mana firman Allah yang menjelaskan tentang haid terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, wahai Muhammad, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari
wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka dalam keadaan suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Karena apa? Karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang haid yaitu hada syai'un katabahullahu ala banati Adam muttafaqun alaih. Artinya ini masalah haid merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Perlu para pemirsa ketahui bahwasanya pada masa zaman jahiliyah haid dianggap sesuatu yang menjijikkan dan harus dipikul oleh kaum wanita. Pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi kepada seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid. Mereka tidak diperbolehkan tidur bersama. Mereka tidak diperbolehkan makan bersama. Yang mana semua itu sangat-sangat melecehkan kaum Hawa atau kaum wanita. Sementara apa? Sementara orang-orang Nasrani pada waktu itu tetap menggauli istri-istrinya meskipun istri-istrinya dalam keadaan haid. Dengan adanya masalah atau kejadian seperti ini, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum haid, sehingga turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid tadi, surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat dan hadis di atas merupakan gambaran sebagian jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus tetap memperlakukan sebagaimana mestinya. Dari sinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid dan juga didukung dengan hadis-hadis lain sesuai dengan babnya. Selain itu, Imam Syafi'i dalam merumuskannya tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, tapi beliau juga melakukan penelitian terhadap beberapa puluh wanita, bahkan beratus-ratus wanita dari taraf ekonomi yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Ya, untuk lebih mengetahui dan untuk menyimpulkan hukum-hukum haid tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui apa itu pengertian haid sebelum kita melangkah kepada pembahasan haid selanjutnya. Haid itu biasa disebut dengan menstruasi atau secara harfiah mempunyai arti mengalir. Jadi setiap perkara yang mengalir itu bisa dinamakan haid. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, pengertian haid adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau secara rinci adalah usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dan keluar secara alami, bukan disebabkan karena melahirkan atau penyakit pada rahim.
Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan penyakit ataupun disebabkan melahirkan, maka darah tersebut tidak dinamakan darah haid. Pada umumnya, wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai tibalah pada masa menopause atau usia di mana seorang wanita sudah tidak mengeluarkan haid lagi. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid. Hukum belajar ilmu haid. Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah, benar menurut syariat. Untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali harus belajar. Sedangkan ketentuan mempelajari hukum haid itu adalah terperinci sebagai berikut. Hukum yang pertama mempelajari tentang haid, nifas, istihadah, itu yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain bagi setiap wanita yang sudah baligh. Artinya apa? Artinya seorang wanita yang sudah baligh, maka ia wajib untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah itu adalah fardu ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegah atau melarangnya, manakala mereka tidak mampu mengajarinya. Jika mereka mampu, maka wajib bagi mereka untuk memberikan keterangan atau penjelasan-penjelasan tentang haid, nifas, dan istihadah tadi. Dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah. Itu apabila mahram atau suami mampu untuk mengajari kepada wanita yang sudah baligh itu tentang hukum-hukum haid dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, apabila kok mahram atau laki-laki tidak mampu mengajarkan, maka dia wajib menyuruh wanita yang sudah baligh itu untuk keluar mempelajari hukum haid, nifas, dan istihadah. Itu hukum yang pertama, fardu ain bagi wanita yang sudah baligh. Yang kedua adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istihadah tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan juga untuk keperluan ifta atau fatwa. Yang perlu diperhatikan juga, bagi orang tua juga wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melaksanakan sholat ketika anak tersebut sudah berusia 7 tahun, dan memukulnya untuk
membuat mereka jera ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi memukul itu tidak memukul yang benar-benar sungguh memukul, tapi memukul untuk tarbiyah, untuk pendidikan saja. Di samping itu, orang tua juga wajib melarangnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan juga memberikan pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah baligh. Termasuk di dalamnya permasalahan tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah. Ketika anak sudah baligh, maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Kemudian perlu kita ketahui tanda-tanda baligh itu ada berapa? Tanda-tanda baligh itu ada 4. Insya Allah besok akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita. Semoga memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semua, terutama di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini. Semoga kesehatan selalu bersama kita dan besok kita bisa mengikuti kajian kitab Uyun Masailin Nisa bersama saya Hasna Masrurah. Jangan lupa like dan subscribe channel Salma Liza. Ada kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.